Assalamualaikum, selamat datang di Tausiah Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma. Saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kembali lagi kita pada pembahasan tentang fi'il madhi. Pada video kali ini kita akan coba membahas di dalam Al-Quran surat Al-Fajr ayat 15 sampai ayat 16. Kita nantinya akan cari tahu di ayat tersebut mana lafaz-lafaz yang dia tergolong fi'il madhi atau bukan, ya. Khususnya kita akan cari tahu mana lafaz yang dia serupa dengan wazan yang ke-9, yaitu wazan ifta'ala. Jadi untuk itu mari kita perhatikan ke belakang, ke papan tulis yang sudah saya sediakan. Mari kita perhatikan. Oke. Di surat Al-Fajr ayat 15, kalimatnya berbunyi, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dari ayat ini, manakah lafaz yang dia tergolong fi'il madhi? Ya. Yang pertama adalah ibtalahu. Ibtalahu itu terdiri dari dua kata, ibtala dan domir hu. Ya. Ibtala aslinya adalah ibtalaya, serupa dengan timbangan ifta'ala. Jadi lafaz ibtala inilah, ya, lafaz yang dia serupa dengan timbangan ifta'ala. Di dalam kata ibtala, ya, terdapat domir huwa yang artinya dia. Dia di sini adalah kata ganti untuk rob, ya. Jadi bisa kita pahami bahwasanya robnya, rob manusia, rob kita, ya, telah menguji manusia. Kalau kita kembali kepada video sebelumnya, satu di antara fungsi wazan ifta'ala adalah menunjukkan makna terjadi. Masih ingat kan? Nah, jadi ayat ini menunjukkan suatu peristiwa yang sedang terjadi pada manusia, di mana manusia diuji oleh Robnya, ya, diuji oleh Allah. Lewat apa Allah menguji manusia? Dilanjutkan kalimatnya, fa'akramahu wa na'amahu. Kata akroma bentuknya adalah fi'il madhi, ya, serupa dengan timbangan af'ala, ya. Akroma serupa dengan af'ala. Di dalam kata akroma terdapat domir huwa yang artinya dia. Dianya adalah kata ganti untuk Rob, kata ganti untuk Allah. Jadi Rob memujinya lewat kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia. Kemudian wa na'amahu, dan Allah berikan kenikmatan kepada manusia. Ya. Jadi dua hal yang Allah berikan kepada manusia, ya, yang pertama kemuliaan, yang kedua adalah kenikmatan. Itulah dua bentuk ujian yang
Allah berikan kepada manusia. Sehingga akhirnya dengan kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, akhirnya dia berpandangan dan dia berkata, fayaqulu rabbi akraman, bahwasanya Robnya sudah memuliakan dirinya. Kata akroma bentuknya fi'il madhi, ya. Dia berpandangan bahwasanya Allah telah memuliakan dirinya. Jadi dalam hal ini ada salah pandang pada diri manusia, bahwasanya kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia dianggapnya itu sebuah bentuk kemuliaan. Padahal Allah sedang menguji dirinya. Kemuliaan itu tidak diletakkan pada kenikmatan, ya. Kenikmatan dan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, bukan di situ letak kemuliaan manusia. Kita ingat di surat Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum, bahwasanya kemuliaan, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Jadi letak kemuliaan manusia itu ada pada ketakwaan dirinya. Saat diuji Allah dengan kemuliaan dan kenikmatan, kita bisa tetap takwa tidak? Jangan sampai kita terjadi lagi, terulang kembali pada diri kita, ya, kisah-kisah sahabat di masa Rasul seperti Qorun. Qorun itu dulunya adalah miskin, ya. Setelah didoakan oleh Nabi Musa, akhirnya dia menjadi kaya dan sombong menentang Nabi Musa. Kemudian di masa Rasulullah Muhammad itu ada Sa'labah. Sa'labah juga dulunya awalnya miskin. Dia termasuk orang yang taat dalam beribadah. Sholat berjamaahnya rajin, namun dia buru-buru untuk pulang setelah sholat berjamaah, sehingga memunculkan pertanyaan pada diri Rasulullah, kenapa dengan Sa'labah? Setelah dicari tahu, akhirnya karena faktor ekonomi. Dia mau bergantian dengan istrinya agar istrinya bisa sholat di rumah. Akhirnya diberilah kambing, diternakkanlah. Berhasil dia menernakkan kambing tadi, mengembangkan kambing tadi. Dan akhirnya karena sibuknya dia melihara kambing dan lupa dengan berjamaah tadi, sholat berjamaah tadi, sehingga muncul pertanyaan kepada diri Rasulullah, kenapa dengan Sa'labah? Kenapa tidak nampak-nampak lagi dalam sholat berjamaah? Ternyata dia sudah disibukkan oleh kambing yang begitu banyak. Dia berhasil memelihara kambing. Nah, jadi itu dia ujian. Jadi semua itu adalah ujian. Dan ujian-ujian kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan baik, itu bisa juga terjadi pada diri kita, yang dulu juga terjadi pada Qorun dan Sa'labah. Jadi kita jangan salah pandang dalam menyikapi kemuliaan dan kenikmatan yang Allah berikan. Jangan sampai salah pandang. Itu bukan kemuliaan. Itu ujian yang sedang Allah berikan kepada kita. Ya. Maka harus kita sikapi dengan takwa. Ya. Oke, baru di ayat 16-nya. Ayatnya berbunyi wa amma idza mabtalahu. Nah, ini juga fi'il madhi ya, serupa dengan di atas. Ibtala serupa dengan timbangan ifta'ala. Dan adapun ketika Allah mengujinya, ya, dengan cara apa? Qadara. Qadara bentuknya fi'il madhi, serupa dengan timbangan fa'ala. Ya. Serupa dengan timbangan fa'ala. Ya, qadara. Fa'ala. Di dalam kata qadara terdapat dhamir huwa. Huwanya kata ganti untuk Rabb atau Allah. Ya. Lalu Allah mengkadar, membatasi atas dirinya rizkinya. Oh, kalau di ayat 15 tadi Allah memberikan kemuliaan dan kenikmatan, di ayat 16-nya ini kebalikannya. Allah mengkadar rizkinya. Ya. Nah, di saat Allah mengkadar, membatasi rizkinya, akhirnya dia pun berkata, Robbi ahana. Bahwasanya Robku telah menghinaku. Nah,
ahana aslinya adalah ahwana, serupa dengan timbangan af'ala. Dalam kaidah bahasa Arab, untuk mengubah kata ahwana menjadi ahana, maka baris sukun yang ada pada huruf H ini dipindahkan ke huruf waw, baris fathah yang ada di waw pindahkan ke huruf H, sehingga jadilah dia ahauna. Nah, huruf waw bisa diubah menjadi alif, ya, dikarenakan huruf sebelumnya berbaris fathah, sehingga jadilah dia ahana. Begitulah proses perubahan dalam kaidah bahasa Arab, ya. Jadi ahana ini serupa dengan timbangan af'ala karena aslinya adalah ahwana. Di dalam kata ahana ada kata ganti untuk rob, ya. Jadi ada anggapan pada manusia bahwasanya dengan dikadarnya rezeki yang Allah berikan pada dirinya itu merupakan bentuk penghinaan. Jadi ayat ini bukan ingin menceritakan mulia dan hina. Allah tidak sedang menghina dan bukan pula sedang memuliakan manusia. Paham? Jadi ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya Allah sedang menguji, bukan sedang menghina ataupun sedang memuliakan, bukan. Jadi manusia jangan sampai salah pandang. Jangan muncul paradigma dalam dirinya, jangan muncul kerangka berpikir bahwasanya ini merupakan bentuk penghinaan dan kemuliaan, bukan. Ini semua adalah ujian. Ya. Jadi itu semua adalah ujian, bukan penghinaan ataupun pemuliaan, bukan. Paham ya? Jadi ini yang sedang ingin Allah jelaskan di ayat ini. Makanya kita pun jangan lagi salah pandangan, ya. Kita jangan memandang kemuliaan dan kehinaan itu di saat Allah memberi rizki yang banyak ataupun sedang membatasi rizkinya. Jangan, bukan itu, ya. Jangan sampai kita salah dalam memandang. Itu saja yang ingin saya jelaskan di ayat ini. Dan mungkin kalau dari penguraian, ya, wazan yang saya berikan ada yang belum jelas dan ada yang ingin mau dipertanyakan, silakan saja untuk bertanya. Tulis dalam kolom komentar, ya. Akhir kalam saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.